kasih atas kesempatannya. Nama saya Wahyu Resdianti, NIM 007. Saya akan mempresentasikan tentang negara Amerika Serikat yang manufakturnya tertinggi di dunia. Negara-negara tersebut antara lain ada California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Texas, dan Pennsylvania. Bagian dari negara tersebut yang paling maju yaitu California, dengan produk utamanya yaitu pakaian, elektronik, transportasi, produk logam, makanan olahan, dan industri mebel. Selain itu ada juga di New York yang yang termasuk kota terpadat di Amerika Serikat, dengan produk utamanya yaitu makanan olahan, garmen, bahan kimia, produk logam, dan furnitur. Di New York ini yang paling besar penghasilannya yaitu makanan olahan. Contohnya coklat. Hasil ekspornya bisa mencapai 324 US dollar per tahunnya. Lalu ada 10 besar manufaktur terbesar yang di Amerika Serikat. Contoh-contoh perusahaannya yaitu ExxonMobil. ExxonMobil ini berdiri pada tahun 1980 yang pendapatan bersihnya bisa mencapai 49,9 miliar US dollar. Lalu ada Chevron, lalu ada General Motor, ada ConocoPhillips, Ford Motor, General Electric, dan Altria. Altria ini adalah perusahaan tembakau yang paling terbesar di seluruh dunia. Lalu ada IBM. IBM yaitu perusahaan yang menjual perangkat keras dan memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada Hewlett Packard, lalu ada Valero Energy. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurhaidah Sejati, NIM 201431310082. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara manufaktur menjadi lebih kompetitif. Cara yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Karena kita harus fokus agar kita tahu siapa yang akan menjadi pelanggan kita. Yang kedua, mempertahankan hubungan erat dengan pemasok. Yang ketiga, mempraktikkan pengembangan yang kontinu dan berkelanjutan. Yang keempat, fokus pada kualitas. Seperti yang kita ketahui, pembeli akan membeli produk yang akan kita jual itu melihat kualitas barang tersebut. Selanjutnya, menghemat biaya, baik dari biaya produksi, biaya promosi, biaya distribusi, dan biaya lainnya. Yang keenam yaitu mengandalkan internet. Kita bisa menggunakan internet sebagai media untuk promosi atau menjual barang kita secara online. Dan yang terakhir, menggunakan teknik produksi yang baru. Kita harus mengikuti zaman. Kita bisa menggunakan teknik-teknik produksi yang baru dan meninggalkan cara-cara tradisional. Jam kerja perusahaan mobil. Untuk membuat satu mobil Ford diperlukan 35,79 jam. Lalu untuk membuat satu mobil Daimler diperlukan waktu 3,71 jam. Untuk membuat mobil GM perlu waktu 33,19 jam. Dan untuk sebuah mobil Honda diperlukan waktu 32,51 jam. Untuk mobil Toyota diperlukan waktu 29,4 jam dan untuk mobil Nissan diperlukan waktu 28,49 jam. Selanjutnya dari produksi ke manajemen operasi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi sendiri memiliki arti pembuatan barang dan jasa yang sudah jadi dan dibutuhkan oleh konsumen melalui faktor-faktor produksi. Faktor produksi sendiri ada 5, yaitu wirausaha, pengetahuan, modal, tanah, dan tenaga kerja. Yang selanjutnya manajemen produksi. Manajemen produksi adalah semua aktivitas yang dilakukan para manajer untuk membantu perusahaan tersebut memproduksi suatu barang. Dan yang terakhir manajemen operasi, yaitu area khusus dalam manajemen yang digunakan untuk mengubah atau mentransformasi faktor-faktor produksi menjadi suatu barang dan jasa yang sudah jadi. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fadil, NIM 2014310085. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan raksasa Asia.
Di sini perbandingan raksasa Asia ada dua, yaitu Cina dan India yang kita kenal. Fokus pengembangan di Cina yaitu mengembangkan tentang manufaktur, sedangkan di India adalah tentang servis. Di sini Cina adalah negara komunis terbesar, sedangkan India adalah negara demokrasi terbesar. Populasi di antara keduanya hanya berbeda 0,2 miliar. Di sini Cina yang paling besar populasinya. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Cina 9%, sedangkan di India hanya 7%. Ibu kota ekonomi di Cina Shanghai dan di India adalah Mumbai. Lalu selanjutnya adalah proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang from utility. From utility adalah nilai yang ditambahkan dengan produk dan jasa yang sudah jadi, seperti penggabungan layanan menjadi paket liburan. Lalu proses manufaktur. Proses manufaktur adalah proses produksi yang secara fisik dapat mengubah bahan, seperti telur mentah yang direbus agar menjadi telur yang matang dan bisa dimakan. Yang ketiga adalah proses perakitan. Proses perakitan adalah proses menyatukan komponen-komponen, seperti pabrik yang membuat mobil. Bahan-bahan disatukan untuk menjadi mobil. Yang keempat adalah proses yang berkelanjutan. Proses produksi yang lama berjalan menghasilkan barang jadi berkali-kali, seperti pabrik kimia, pabrik obat, dan lain sebagainya. Lalu proses sebentar-sebentar. Proses sebentar-sebentar adalah proses produksi yang sedikit, lalu mesin sering diubah untuk membuat produk yang berbeda, seperti proses produksi komputer. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya EN Rusadi, NIM 2014-3186. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 syarat dasar produksi. Yang pertama, membuat dan mengirimkan produk sebagai respon terhadap pelanggan pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, jika kita sebagai produsen, kita harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat atau konsumen, produk apakah itu, dan harus on time dengan waktu yang diminta oleh konsumen. Ini merupakan suatu timbal balik kita sebagai produsen yang baik, agar konsumen puas dengan kerja kita. Yang kedua, memberikan kualitas yang dapat diterima. Maksudnya di sini, jika kita sebagai produsen, kita harus betul-betul memperhatikan soal kualitas barang yang kita produksi, agar konsumen tertarik dan menerima dengan baik. Karena kualitas itu nomor 1 dalam hal produksi dan sebagai sampling atau batas dari rata-rata proses yang memuaskan. Yang terakhir, memberikan segalanya dengan harga yang sederhana mungkin. Maksudnya, jika kita sebagai produsen, kita harus betul-betul mempertimbangkan soal harga dan memberikan barang seefisien mungkin, harga sesuai dengan kualitas agar konsumen tidak kecewa dengan produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, di sini ada contoh perusahaan produksi paling efisien. Yang pertama, Krispy Kreme Donat, 5.208 tiap menit. Yang kedua, Twinkies, 972 tiap menit. Yang ketiga, Lifesaver 5 Flavor Roll, 100 roll tiap menit. Yang keempat, Gel O Gelatin Boxes, 764 tiap menit. Dan yang terakhir, Chips Ahoy, 4.000 tiap menit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Puput Sufi Altinda, NIM 2014-3187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan meningkatkan suatu produktivitas. Yang pertama yaitu inovasi sebanyak 42%. Inovasi yaitu penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi manusia. Yang kedua yaitu pengembangan ibu kota sebanyak 14%. Pengembangan ibu kota yaitu seberapa besar sih perkembangan ibu kota saat ini dan tren-tren apakah yang dibutuhkan masyarakat pada masa kini. Yang selanjutnya yaitu pengurangan jumlah staf, mengurangi beberapa tenaga kerja, tapi di lain sisi memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lainnya yang lebih terdidik dan lebih terlatih. Selanjutnya yang keempat yaitu outsourcing sebanyak 11%. Outsourcing yaitu perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja yang meliputi pekerjaan yang akan diberikan ke perusahaan yang menginginkannya. Selanjutnya yaitu produk yang dibantu oleh komputer. Yang pertama yaitu desain yang dibantu oleh komputer. Desain yang dibantu oleh komputer yaitu merancang sebuah produk yang dibantu dengan software komputer yang dibuat semenarik mungkin dan sefleksibel mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Yang kedua yaitu manufaktur yang dibantu oleh komputer. Yang dibantu oleh komputer maksudnya penggunaan komputer dalam manufaktur produk, merancang sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk membantu dalam proses produksi. Yang selanjutnya yaitu manufaktur yang diintegrasi oleh komputer.
diciptakan untuk menunjukkan penggunaan meluas dari komputer yang digunakan untuk merancang produk, rancangan produksi, dan mengendalikan operasi yang terkait dengan fungsi dari bisnis dalam perusahaan tersebut. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik produksi. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara mendirikan perusahaan manufaktur yang baik. Yang pertama ada berfokus pada kualitas dan pelanggan. Yang kedua ada berhemat biaya dengan seleksi tempat. Yang ketiga ada menggunakan teknik produksi yang baru. Nah, di sini ada teknik-teknik produksi. Yang pertama ada manufaktur yang fleksibel, yaitu sistem manufaktur yang menggunakan mesin untuk mengerjakan banyak tugas sehingga dapat menghasilkan beragam produk. Dengan mengalokasi waktu dan usaha dapat menghemat biaya serta meningkatkan mutu produk. Contohnya seperti ada alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan pada manufaktur yang fleksibel. Yang pertama ada contohnya yaitu hardware, alat berupa fisik, yaitu ada CNC atau Computer Numerical Control. Yang kedua ada tool cutter serta robot. Yang kedua ada software yaitu program yang digunakan untuk menjalankan hardware tersebut. Ada NC yaitu numerical control. Sistem atau teknik kedua yaitu ada manufaktur yang ramping. Sesuai dengan namanya, manufaktur yang ramping, yaitu sistem manufaktur yang menggunakan segala sumber yang lebih sedikit daripada produksi massa. Contohnya seperti TPS atau Toyota Production System. TPS telah berhasil mengembangkan filosofi mengurangi tujuh pemborosan serta menjadi perusahaan yang stabil dari pertumbuhan yang kecil menjadi perusahaan yang terbesar di dunia. Yang ketiga ada penyelesaian massa, yaitu bagaimana kita memproduksi barang atau jasa sesuai dengan request individual atau pelanggan. Contohnya seperti ada GNC atau toko-toko GNC, yaitu memproduksi vitamin, sampo, serta sabunnya sendiri sesuai dengan request pelanggan. Yang selanjutnya ada perencanaan manajemen operasi. Dalam perencanaan manajemen operasi, yang pertama ada fasilitas lokasi, yaitu di mana proses pemilihan lokasi yang geografis, strategis, yang bagaimana pelanggan bisa menikmati fasilitas dengan mudah. Contohnya seperti ada bank serta toko bunga yang menempatkan fasilitasnya di dalam supermarket, serta ada McDonald yang tempatkan di dalam pom bensin sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut. Yang kedua ada tata ruang fasilitas, di mana susunan fisik-fisik sumber-sumber termasuk orang-orang diletakkan sebaik mungkin, ada kantor, mesin, dan peralatan sehingga pekerja dapat bekerja dengan baik, dapat memproduksi barang dengan baik, serta dapat melakukan pelayanan terhadap pelanggan dengan baik. Contohnya seperti rumah sakit yang menempatkan lokasi operasi tersendiri sehingga dapat efisiensi dan lebih mudah. Yang selanjutnya ada perencanaan persyaratan bahan. Yang dimaksud perencanaan persyaratan bahan yaitu sistem manajemen produksi di mana berbasis komputer kita dapat menggunakan ramalan penjualan sehingga kita dapat memastikan bagian-bagian serta bahan-bahan yang kita butuhkan terdapat dalam tempat dan waktu yang tepat. Selanjutnya ada pembeli, yaitu di mana fungsi suatu perusahaan dalam mencari pemasok terbaik dengan persediaan terbaik serta harga yang dinegosiasikan terbaik untuk mendapatkan suatu barang yang berkualitas baik. Contohnya di dalam sebuah bisnis, kita mencari persediaan terbaik dengan pemasok terbaik serta harga yang terbaik dengan kualitas terbaik. Kita bisa melihatnya di dalam akses layanan pembeli. Yang selanjutnya ada kontrol inventaris yang tepat pada waktunya, yaitu proses produksi di mana inventaris minimum disimpan di dalam gudang serta bagian, kemudian persediaan serta kebutuhan dikirimkan kepada lini pekerjaan atau peralatan. Yang terakhir ada kontrol kualitas. Yang dimaksud dengan kontrol kualitas yaitu secara konsisten memproduksi apa yang diinginkan oleh pelanggan, sementara mengurangi kejelekan atau keburukan serta kekurangan sebelum dan setelah pengiriman terhadap pelanggan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arafat Ainur Rohmah, NIM 2014-310092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol kualitas. Kualitas sendiri adalah secara konsisten memproduksi apa yang diinginkan oleh pelanggan, sementara mengurangi kesalahan sebelum dan setelah melakukan pengiriman kepada pelanggan.
Di Amerika Serikat, kontrol kualitas sering dilaksanakan oleh Departemen Kontrol Kualitas pada akhir lini produksi, dan ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk menginspeksi orang lain. Yang kedua, apabila ditemukan masalah, orang tersebut harus melakukan perubahan pada kesalahan tersebut. Yang ketiga, apabila pelanggan menemukan kesalahan, pelanggan akan merasa tidak puas dan setelah itu akan membeli barang dari orang lain. Masalah ini mengakibatkan kesimpulan bahwa kualitas bukanlah akhir lini produksi. Kualitas adalah secara kontinu meningkatkan apa yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Kualitas Sigma 6 adalah ukuran kualitas yang hanya memperkenankan 3,4 kerusakan per juta kesempatan. Selanjutnya adalah kontrol kualitas statistis, proses yang digunakan beberapa manajer untuk memonitor semua fase proses produksi dari awal untuk memastikan bahwa kualitas sudah dimasukkan ke dalam produk tersebut dari awal. Selanjutnya adalah kontrol proses statistik, proses pengambilan sampel statistik dan komponen-komponen produk pada setiap tingkat proses produksi dan menggambarkan hasilnya pada grafik. Penghargaan Bartwich. Perusahaan dapat menerapkan penghargaan ini pada setiap bidang, yaitu manufaktur, jasa, bisnis kecil, perawatan, dan kesehatan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang satu perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan Bartwich. Yang pertama adalah Sunny Fresh Food. Sunny Fresh Food adalah bisnis kecil yang bergerak di bidang makanan, yaitu Sunny Fresh Food memproduksi 200 telur yang berbeda. ISO 9000. ISO 9000 adalah nama umum yang diberikan untuk manajemen yang berkualitas dan berstandar yang terbaik. Mengapa ISO 9000 sangat penting? Karena negara-negara di Uni Eropa mewajibkan bahwa seluruh perusahaan yang bekerja sama kepada negara Uni Eropa memiliki sertifikat ISO. ISO 14000 adalah koleksi praktik terbaik untuk mengatur pengaruh organisasi terhadap lingkungan. ISO adalah Federasi Badan Standar Nasional lingkup dunia, lebih dari 140 negara yang menentukan ukuran global untuk kualitas produk individual. Sertifikat dalam ISO 9000 dan 14000 menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki sistem manajemen kelas dunia, baik dalam standar kualitas maupun standar manajemen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Retno Fianti, NIM 2014 310 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kendali. Dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi program teknik tinjauan dan Bagangan. Saya sendiri akan menjelaskan tentang evaluasi program dan teknik tinjauan, yaitu adalah metode untuk menganalisis tugas yang terlibat dalam menyelesaikan proyek tertentu, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, serta mengidentifikasi waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas. Langkah-langkah evaluasi program dan teknik tinjauan yaitu pertama, menganalisis dan mengartikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, yaitu agar bertujuan supaya tugas-tugas tersebut dapat tersusun dengan rapi tanpa terjadi kekeliruan. Yang kedua, mengidentifikasi atau memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sini agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, menggambarkan jaringan EPTT yang mengilustrasikan tentang langkah pertama dan langkah kedua yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan jalan penting. Jalan penting itu sendiri yaitu urutan tugas yang membutuhkan waktu atau yang membutuhkan proses penyelesaian yang paling lama. Di sini agar tugas tersebut dapat ditunda atau dapat membagi waktu dengan baik dan benar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Dewi Berliana Octavia, NIM 2014-3198. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bagangan. Bagangan sendiri dinamai oleh penemunya yaitu Henry Elgan. Bagangan itu sendiri adalah grafik batang yang menjelaskan produk yang sedang dikerjakan dan seberapa banyak produk yang telah dikerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagi rekan-rekan yang gagal dalam berbisnis, marilah belajar dari kegagalan. Berikut ada beberapa
tips. Yang pertama adalah meresmikan forum untuk menganalisa kegagalan. Ini maksudnya kita harus berdiskusi apa yang membuat bisnis kita gagal. Dan yang kedua adalah pindah sasaran. Contohnya, seperti saya sebelumnya berbisnis dengan memproduksi barang untuk orang tua. Akan tetapi ketika saya ingin berbisnis lagi, saya berbisnis dengan memproduksi barang untuk wanita. Dan yang kedua adalah berbagi cerita pribadi. Kita perlu menceritakan pribadi kita pada orang lain, pada teman kita atau sahabat kita agar dapat meringankan beban kita. Yang selanjutnya adalah perbanyak teman. Kemudian buktikan dirimu salah bukan benar. Ini maksudnya kita jangan selalu merasa diri kita tuh benar. Ada kalanya kita harus merasa salah. Yang terakhir adalah rayakan kegagalanmu dengan cerdas. Di sini maksudnya kalau kita gagal janganlah depresi ataupun stres. Marilah kita mencoba dan mencoba lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.